Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu pertanyaannya, apakah seluruh wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi ketika Nabi Muhammad dalam keadaan yaqظah, sadar, ataukah ada juga di beberapa keadaan ketika Nabi mimpi, begitu? Jadi Nabi menerima wahyu ini itu secara keseluruhan disimpulkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, Ibnu Qayyim juga menyimpulkan dalam kitab Zadul Ma'ad, itu ada tujuh cara Nabi mendapatkan wahyu. Jadi yang pertama, Nabi menerima wahyu itu dalam keadaan tidur, lewat mimpi. Itu yang pertama. Nabi mimpi, tahu-tahu bangun, sudah terima itu wahyu. Nah, mereka sebut dengan ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Ar-Ruh, ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi wahyu, li'annaha ma'sumatun minasyaitan, karena mimpinya mereka itu dan diri mereka itu terjaga dari syaitan. Karena mimpi ini ada tiga. Ada mimpi yang bersumber dari Allah, ar-ru'ya minallah. Ada mimpi yang bersumber dari syaitan, ar-ru'ya mina syaitan. Ada yang mimpi sumbernya dari min hadathi nafs, dari imajinasi atau bisikan nafsu. Jadi mimpi itu hanya tiga. Kalau mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Mimpi yang kita imajinasikan terbawa dalam mimpi itu karena kita punya pikiran. Gitu. Jadi ulama membagi mimpi itu ada tiga. Nah, mimpi dari Allah untuk para nabi namanya wahyu. Mimpi bagi orang-orang soleh namanya ilham. Sehingga Nabi katakan, ya ar-ru'ya as-shadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa mimpi yang benar itu adalah satu bagian daripada 46 min sittatin wa arba'ina, 46 bagian dari kenabian. 46 bagian dari kenabian. Adapun mimpi yang buruk dari syaitan, Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi basah dari syaitan. Makanya para anbiya tidak ada tuh yang seperti itu. Al-hulmu minasyaitan. Nah, itu yang pertama, proses Nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi. Kemudian yang kedua, Nabi mendapatkan wahyu itu lewat bisikannya malaikat Jibril. Tahu-tahu sudah masuk ke dalam hati. Itu disebutkan kana yanfathu, kata Nabi, inna ruhal qudus yanfathu fir rawi, kata Nabi, sesungguhnya malaikat Jibril, ruhal qudus di sini malaikat Jibril, meniupkan wahyu ke dalam ru'i itu pikiranku. Ini cara penerimaan wahyu yang kedua. Kemudian wahyu yang ketiga, kana yatamatsalu lahu al-malaku rajulan fayukhatibuhu. Ini yang ketiga. Jadi malaikat Jibril menyerupai manusia. Datang kemudian menyampaikan kepada Nabi wahyu tersebut. Nah, itu yang kita kenal diantaranya hadis Jibril. Karena wahyu kan di sini bukan hanya Al-Quran, tapi Al-Quran dan hadis. Malaikat Jibril datang kemudian menanyakan kepada Nabi apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ini kan berupa manusia. Fayukhatibuhu, kemudian beliau sampaikan itu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika malaikat berupa manusia, ada kemungkinan yang lainnya bisa lihat selain Nabi Muhammad. Makanya mereka lihat itu kedatangan malaikat Jibril. Nabi katakan, ya Umar, tahu tadi siapa yang datang? Dzaka rajul, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, itu Jibril. Dzalika Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia datang kepada kalian ingin mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, itu disaksikan. Ini cara yang keberapa? Ketiga, ya. Yang keempat itu dapat bisikan yang sangat keras. Ya'tihi
itu fi salsalatil jars, bagaikan suara lonceng yang sangat keras. Itu yang keempat. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan inna jabinahu la yatafassadu arakan fil yaumi syadidil bard. Ketika Nabi terima wahyu yang keempat ini, itu keluar keringat. Keluar keringat di saat cuaca sangat dingin. Itu gambaran. Tapi nanti kalangan para asfiya yang seperti ini mereka menolak. Kenapa? Karena wahyu itu kenikmatan, bukan penyiksaan. Jadi Nabi mendapatkan wahyu itu kenikmatan. Kalau seperti itu penyiksaan. Cuma ini pendapat salah seorang ulama yang mengatakan ada 7 di antara yang keempat itu. Ya. Buktinya kenikmatan apa? Ketika wahyu itu berhenti, Nabi rindu ingin mendapatkan wahyu tersebut. Itu artinya kenapa? Karena kenikmat itu wahyu. Karena langsung bisa berdialog, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah kana yara malak fi suratihi. Dapat wahyu langsung melihat malaikat dengan wujud asli malaikat. Seperti Nabi ketika melihat malaikat Jibril itu wajahnya memenuhi langit. Dia punya wajah. Malaikat maut pernah ditanya, engkau bisa mencabut nyawa makhluk dalam waktu yang sama dengan jumlah yang banyak, bagaimana caranya? Kata malaikat maut, ya dunia di hadapanku seperti piring yang kecil. Jadi sisa saya mencomot saja. Itu malaikat seperti itu. Makanya bisa mencabut dalam waktu sesaat berapa ratus orang, ribuan orang gitu. Ditanya Nabi Khidir pernah membunuh satu anak dalam surat Al-Kahfi. Dikatakan Nabi Khidir zalim. Naudzubillah min dzalik. Bukan zalim. Itu Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah. Makanya di bagian akhir disebutkan itu perintah Allah. Sebenarnya anak itu ajalnya dicabut sama malaikat maut. Cuma karena di sini ada satu kisah bersama Nabi Musa ingin menunjukkan hikmah yang tersembunyi, maka Nabi Khidir ditugaskan mencabut nyawanya, mengganti malaikat maut. Kalau bilang zalim, lebih zalim malaikat maut. Nabi Khidir hanya satu orang dicabut nyawanya. Malaikat maut berapa juta manusia dicabut nyawanya. Tapi itu kan adalah satu sunnatullah, satu hukum Allah yang memang harus dijalankan. Itu yang keberapa? Kelima ya. Yang keenam, wahyu tersebut Nabi dapat ketika berada di langit. Seperti di malam beliau Mi'raj. Itu dikatakan ma auhallahu subhanahu wa ta'ala wa huwa fawqas samawati lailatal mi'raji. Dapat wahyu ketika beliau ada di langit. Fakana qaba qausaini au adna. Lebih dekat dari Allah. Ya, jarak antara beliau seperti 2 busur panah au adna, bahkan lebih dekat daripada itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu, nah ini yang khusus untuk Nabi dan ini yang luar biasa. Kalamullahi lahu bila wasitah. Wahyu yang ketujuh itu Allah langsung dialog ke Nabi Muhammad tanpa perantara. Nabi Musa itu perantara. Kita kenal dalam Al-Quran kan Nabi Musa berdialog. Bahkan disebutkan wa kallamallah Musa taklima, ya. Wa kallamallah Musa taklima. Nabi Musa benar-benar berdialog dengan Allah pakai taukid maf'ul mutlak, taklima. Benar-benar berdialog. Tapi sebenarnya hakikatnya Nabi Musa tidak berdialog langsung. Kalau kita telusuri kitab tafsir, Nabi Musa diundang ke Bukit Turi Sinai. Fakhla na'alaika fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Dilepas sendal. Di situ kan ada pohon. Pohon yang dia menyala. Dengan cahayakah itu, dengan apikah itu. Disebutkan dari pohon itulah terdengar suara. Jadi bukan langsung Allah pantulkan cahayanya dengan kekuasaannya ke cahaya tersebut, pohon tersebut. Kalau langsung tidak mampu. Sehingga disebutkan dalam kitab Nurul Zolam, karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, setelah peristiwa itu, Nabi Musa punya telinga ini berubah. Bisa mendengar langkah semut 1 mil. Karena bekas mendengar firman-Nya Allah.
Itu juga tidak langsung. 1 mil mendengar langkah semut. Kemudian wajah itu terkena cahaya dari pohon itu, cahayanya menempel sampai kalau ada orang lihat dengan mata telanjang, matanya buta. Beliau tutup pakai cadar sampai meninggal dunia. Itu pendapat Syekh Nawawi dalam kitab Nuruz Zalam. Adapun Nabi Muhammad SAW tanpa perantara, langsung beda. Dan Nabi mampu menampung itu. Buktinya Jibril tidak mampu melewati cahaya di Sidratul Muntaha. Nabi katakan ayat ruku kholilu kholilah. Wahai Jibril, apakah pantas kekasih meninggalkan kekasihnya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, bukan masalah itu, bukan masalah saya meninggalkan. Kalau saya lewat saya terbakar. Tapi kalau yang engkau lewati engkau bisa tembus sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerimaan wahyu ada tujuh cara yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.